Pemirsa, informasi berikutnya seputar film nih pemirsa. Jadi ada film Timur yang ternyata ini menjadi debut Iko Uwais sebagai sutradara. Biasanya kan dia yang main film jadi aktornya ya. Dan film ini menghadirkan aksi berkelas dengan produksi yang bahkan sampai bertaraf internasional. Dan saya berkesempatan untuk ngobrol langsung nih bareng beberapa dengan cast dari film Timur. Seperti apa keseruannya? Ini dia. Dan kali ini kita sudah kedatangan 3 cast lainnya dalam film Timur yang kayaknya siap bela diri juga nih di hadapan pemirsa Showbiz. Ada di sini 3 castnya. Dari ujung sana ada Kakak Jimmy. Halo Kakak Jimmy. Halo. Apa kabar Kakak Jimmy? Baik ya? Puji Tuhan, baik, luar biasa. Puji Tuhan, baik. Ada juga Kakak Ova di sini. Kakak Ova, halo. Halo. Kabar baik ya Kakak ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ada juga Kakak Billy di sini. Halo Kakak Billy. Halo Jason. Kabar baik ya? Kabar baik, puji Tuhan. Tepuk tangan dong untuk cast Timur yang udah datang ke Showbiz Metro TV kali ini. Ngomongin soal ceritanya, mungkin siapa nih mau menjelaskan cerita Timur ini cerita soal apa sih sebenarnya? Film ini memang terinspirasi dari kisah-kisah heroik yang dilakukan oleh teman-teman di TNI ya. Cuman secara cerita dihantarkan oleh kisah 3 orang sahabat yang sudah bersahabat dari kecil, yang sudah seperti keluarga. Tapi seiring berjalannya waktu, mereka bertiga ini punya jalan hidupnya masing-masing. Timur dan Sila menjadi abdi negara, jadi anggota TNI. Sedangkan Apollo dia tetap berada di kampungnya, dan secara tidak sengaja dia terbawa arus dengan orang-orang kelompok bersenjata gitulah. Tapi seiring berjalannya waktu lagi, mereka bertiga dipertemukan lagi nih, tapi dengan situasi dan kondisi yang sudah berbeda. Nah, disitulah pingpong konflik terjadi antara Timur, Sila, Apollo, di mana mereka dulu adalah sahabat, seperti keluarga. Tapi di satu ketika mereka dipertemukan lagi dengan situasi dan kondisi yang sudah berbeda. Gitu. Ini berbedanya apa nih? Jadi ada yang jadi abdi negara, ada yang jadi teroris. Ada yang jadi kelompok bersenjata lah disebutnya. Gitu ya. Jadi perannya adalah di situ sebagai Apollo, yes. Ya, perannya Apollo. Nah, kalau Kakak Billy, perannya di film Timur ini sebagai apa sih? Saya itu berperan sebagai peneliti, salah satu peneliti yang disandra oleh kelompok bersenjata ini namanya Mateis. Nah, jadi kelompok peneliti ini ada berenam ya. Ketika mereka datang, kelompok bersenjata ini datang, yang otomatis kita menjadi sandra. Ya, saya tahu sih, ya muka gue nggak gitu sandra banget ya. Cuma karena tadi sebelumnya ada yang nanya, muka kayak lo jadi sandra. Iya, biasanya gue jadi penyandra. Cuma di project ini gue jadi sandra gitu. Yang protagonis ya. Iya. Baiklah ini. Sekarang ke Kak Jimmy. Kak Jimmy ini berperan sebagai Sila, salah satu tokoh sentralnya juga. Ya. Ini Sila nih kayak gimana karakternya di film Timur? Sila itu adalah seorang anggota Kopassus bersama dengan Timur yang diperankan oleh Bang Iko. Sila ini orangnya disiplin dan ketika dia tetap fokus pada tujuan sama misi ya yang diberikan. Jadi kalau A, B, B. Tapi di sisi lain dia masih punya rasa yang harus di fight ketika ketemu dengan temannya, sahabatnya gitu yang di masa kecil yang diceritakan, yaitu adalah Apollo tadi. Jadi di film ini kita bisa melihat bagaimana sosok dari prajurit-prajurit kita TNI yang TNI itu nggak boleh nangis, TNI itu kuat, garang gini. Tapi ada sisi lain yang ketika mereka tinggalin keluarga, mereka punya rasa sedih juga, dilema ketika gue harus pulang nih. Terus ketika kerja di lapangan dan bertentangan dengan hati nurani sometimes. Itu di film ini bisa dilihat tadi ada drama-drama yang realita pada umumnya. Kita bisa rasakan di sini. Jadi ini memang film action, action drama. Actionnya ada, dramanya juga lebih kuat di sini. Tapi pertanyaannya gini, apa cerita menarik yang bisa disampaikan ke pemirsa ketika nonton film Timur ini? Mereka tuh dapat experience apanya sih? Mungkin dari Billy dulu. Persahabatan sih. Persahabatan. Mungkin kalau dari gua ya, dari sebagai cowok gitu. Karena ini persahabatan antara 3 laki-laki gitu ya. Jarang gitu ada film yang mengangkat bukan yang mengangkat, yang bisa membuat laki-laki itu it's a little bit tearjerker gitu loh. Ngerti. Ya kan, jadi kalau laki-laki yang nonton tuh kayak jujur gue pas premier kemarin nonton 2 kali, dua-duanya mata gue masih berkaca-kaca.
kayak yang tadi Jason bilang, gue kira action semuanya. Enggak, it's not only action gitu. Karena Bang Iko pun spesifik dari awalnya kayak dia mau bikin action tapi nggak mau yang action cuma pak gitu, dia nggak mau. Dia mau bikin something yang punya meaning yang deliver something biar yang nyampe gitu ke penonton. Dan menurut gue ini sukses untuk membuat gue baca skripnya dari awal sampai akhir. Kami baca semuanya, tapi begitu nonton gue nggak expect kalau misalkan 2 kali nonton gue masih berkaca-kaca 2 kali itu. Kalau Kak Aufa, Yes. apa? Kalau kita nonton tuh kita bisa experience apa sih dari film Timur ini? Kalau part-part actionnya udah pasti ya, karena ada nama besar di genre action yang meng-create ini, Iko Uwais gitu, dengan pengalamannya di Indonesia maupun di Hollywood gitu, di dunia internasional. Kalau part actionnya udah pastilah. Cuman yang menjadi menarik juga adalah part dramanya, karena kebetulan penulisnya adalah perempuan. Oh ya? Titin Watimena. Oke. Jadi dia menulis cerita yang genrenya kalau orang dengar ya genre laki banget gitu, action. Tapi ditulis oleh perempuan yang mungkin Mbak Titin mencoba meng-capture sisi fragile dari laki-laki gitu, bahwa laki-laki tuh walaupun kelihatan perawakannya sangar, tapi ya dia juga bisa menangis, dia juga bisa sedih, dia juga bisa hancur. Mungkin dalam bayangan orang, oh ini film gedebak-gedebuk yang keras mayoritas yang penikmatnya adalah laki-laki dan pecinta film action ya. Tapi mau perempuan, ibu-ibu semuanya bisa menikmati ini secara action dan secara dramanya gitu. Nah, kalau Kak Jimmy apa? Jadi kita bisa dapat apa nih nonton ini? Persahabatan, sisi lain, saya rangkumkan itu jadi rescue, penyelamatan. Penyelamatan. Iya. Boleh. Gimana Jadi, tuh? Artinya gimana tuh? Ada misi penyelamatan yang dilakukan oleh Timur dan juga Sila bersama tim untuk menyelamatkan seorang sahabatnya di situ. Nah, di situ ada pengorbanan seperti tadi karena persahabatan itu basicnya. Ketika bertemu di lapangan, wah, lu salah nih bro. Sorry, kok salah nih kawan? Lu terlalu ke Jaksel banget ya. Kalau kawan Timur banget ya, Indonesia banget. Ya kan? Jadi Timur dan Silah mencoba untuk menyelamatkan di situ, tapi di sisi lain ada pengorbanan. Ketika penyelamatan itu dilakukan, itu ada harga yang harus dibayar, jadi tidak murah. Wow, deep banget ya meaningnya. Coba kita kasih tepuk tangan lagi. Ternyata, value-nya, lesson-nya juga kita bisa banyak gitu yang bisa kita ambil dari film ini. Tapi bicara soal action, saya selalu tertarik. Kalian nih pada saat casting nih gimana prosesnya? Harus ada adegan bela dirinya apa gimana? Justru kita castingnya itu yang dicoba adalah adegan dramanya yang pengen dilihat oleh Bang Iko sebagai sutradara ya. Karena mungkin ya udahlah kalau masalah fighting dia punya tim yang memang kompatibel buat meng-create itu bersama aktor-aktor ya. Tapi yang pengen dilihat adalah dramanya. Baru tuh kita latihan sama mereka. Karena kebetulan kita tuh gak ada basic bela diri sebenarnya. Oh iya. Iya. Silat atau atlet bela diri nggak ada. Jadi memang kita bener-bener mulai dari nol. Ajarin boleh nggak sih ajarin Jason? Koreo. Setuju nggak? Kasih semangat kali boleh ya? Boleh. Reaksinya gitu. Jadi kayak saya aksi nih. Saya mukul dari kiri, ayun, tak. Jadi contoh nih kemarin. Contoh ya. Sap. Oh, kayak gitu adegan tepuk tangan dong. Wah, tapi itu ini nggak apa namanya sampai ada yang cedera mungkin atau kesalah pukul gitu, ada nggak yang pas proses syuting tuh kayak gitu? Nggak ada karena Nggak ada ya? memang Enggak ada. secara safety itu udah diperhatikan banget gitu. Safety dari secara teknis pun safety dari pemainnya. Karena memang pada saat proses belajar koreo itu yang dilatih pada saat awal banget tuh safety-nya, entah misalnya jatuhan yang safety sehingga nggak cedera tuh kayak gimana. Sehingga pun kalau misalnya pada saat syuting kita jatuh, kita udah refleks gitu, jatuhan yang aman. Instingnya udah jalan. Instingnya udah jalan, muscle memory-nya udah jalan gitu. Tapi terakhir, apa nih pesan yang mungkin bisa disampaikan kepada penonton untuk mereka yang mau nonton film Timur? Mungkin dari Kak Billy dulu, apa pesannya kira-kira? Bawa tisu ya. Justru malah dibikin nangis nih ya? Ini serius karena gue tuh orangnya nggak gampang nangis. Cuma Bawa tisu ya? bawa tisu lah, bukan sekedar action gitu kan. Tapi kalian keluar dari situ tuh kayak masih ada apa ya, aftertaste-nya tuh masih ada. Aftertaste ada bitterness, sweet bitterness, kayak
sweet, ini manis tapi kok agak pahit ya rasanya gitu. Kalau Kak Ova apa nih pesannya buat mereka yang mau nonton film Timur ini? Bawa tisu, kalau punya pacar bawa pacar aja nonton. Sedap sekali. Kalau punya. Kalau nggak punya bawa sahabat. Iya, jangan bawa pacar orang. Itu bahaya. Jangan bawa pacar orang. Kalau Kakak Jimmy, bawa tisu udah, bawa pacar udah, bawa apa lagi Kakak Bawa Jimmy apa? nanti kalau mau nonton ke bioskop? Bawa apa ya? Bawa hati sih. Oh iya. Kenapa tuh harus bawa hati Kakak Jimmy? Film Timur ini adalah Indonesia. Selain dibuat 100% orang Indonesia, Ya. film Timur ini menggambarkan tentang Indonesia. Jadi setiap karakternya tuh seperti mewakili dari Sabang sampai Merauke gitu. Kita berbeda-beda tapi tetap satu. Nah, kita tidak sedarah tapi kita itu saudara sebenarnya. Nah, nggak ada closing yang lebih kuat lagi selain closing tadi kayaknya. Itu udah cukup menggambarkan kita tidak sedara tapi kita saudara. Tepuk tangan semuanya. Kita doakan film Timur ini sukses. Sekali lagi Anda bisa saksikan di bioskop kesayangan Anda tanggal 18 Desember 2025. Dan sekali lagi terima kasih Kakak Billy, terima kasih Kakak Ova, terima kasih juga Kakak Jimmy Terima atas kasih. kehadirannya di Showbiz Metro TV. Kita ini tetap bersaudara. Satu gandung ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.